Langit senja di desa kecil bernama Sukamaju memerah, seolah menangis dalam diam. Di ujung gang sempit, Najib duduk di beranda rumah reyotnya, memandang jalanan berdebu yang sepi. Wajahnya yang penuh bisul tampak muram. Matanya redup seperti lampu, minyak yang kehabisan sumbu. Bisul-bisul itu bukan sekadar luka di kulit. Mereka adalah tanda kutukan. Begitu kata tetangga. Najib si muka bisul. Sapa mereka di belakang punggungnya, penuh cemooh. Tapi Najib tak pernah membalas. Ia hanya menunduk, menyembunyikan wajahnya di balik topi caping tua. Di usianya yang baru menginjak 30, Najib hidup sendirian. Ibunya telah tiada sejak ia kecil. Ayahnya entah di mana. Ia bekerja sebagai kuli panggul di pasar, mengangkut karung beras dan sayuran dengan punggung yang kian bungkuk oleh beban hidup. Upahnya pas-pasan, cukup untuk makan seadanya dan membayar sewa rumah kecil yang atapnya bocor di musim hujan. Tapi ada sesuatu di hati Najib yang tak pernah padam. Keinginan untuk pergi haji. Ia sering bermimpi berdiri di depan Ka'bah, menangis dalam doa, meminta ampun atas dosa-dosa yang tak pernah ia pahami sepenuhnya. Malam itu, saat ia sedang menambal sepatunya yang robek, suara langkah pelan terdengar dari ujung gang. Najib mendongak. Seorang kakek tua, bungkuk, dengan tongkat bambu yang gemetar di tangannya, berjalan pelan menuju rumahnya. Itu Jumadi, kakek tua yang tinggal di gubuk kecil di pinggir sawah. Wajah Jumadi pucat, matanya sayu, dan pakaiannya compang-camping. Najib tahu cerita tentang Jumadi, seorang duda yang ditinggal mati istrinya puluhan tahun lalu. Hidup sebatang kara dan hanya mengandalkan sedekah dari tetangga untuk makan. Assalamualaikum, Nak, sapa Jumadi dengan suara serak. Nyaris tak terdengar. Ia berdiri di depan beranda. Tubuhnya gemetar karena dinginnya angin malam. Waalaikumsalam, Kek, jawab Najib, buru-buru berdiri. Ada apa malam-malam ke sini? Masuk dulu, Kek, dingin di luar. Jumadi menggeleng pelan. Tak usah, Nak, aku cuma ingin minta tolong. Beras di rumah habis, sudah 3 hari aku cuma minum air. Kalau ada sisa nasi, boleh aku pinjam? Najib menatap kakek itu, hatinya seperti ditusuk. Ia sendiri tak punya banyak, hanya segenggam beras di dapur dan sepiring nasi dingin dari kemarin. Tapi melihat Jumadi, yang bahkan tak sanggup berdiri tegak, membuatnya tak tega. Tunggu sebentar, Kek, katanya. Lalu bergegas masuk ke rumah. Di dapur, ia membuka wadah berasnya. Hanya ada cukup untuk 1 kali masak. Ia menatap beras itu lama. Perutnya sendiri sudah keroncongan sejak siang. Tapi bayang-bayang wajah Jumadi yang pucat membuat tangannya bergerak sendiri. Ia menuang semua beras ke dalam plastik, lalu mengambil sepiring nasi dingin dan sebutir telur dari rak. Dengan hati berat, ia kembali ke beranda. Ini, Kek, maaf, cuma sedikit, kata Najib, menyerahkan plastik berisi beras dan nasi. Telurnya dimasak ya, biar ada tenaga. Jumadi menatap Najib dengan mata berkaca-kaca. Nak, aku tak tahu bagaimana membalasmu. Aku cuma punya doa. Doa kakek sudah lebih dari cukup, jawab Najib, tersenyum tipis. Meski wajahnya penuh bisul terasa perih. Hati-hati di jalan, Kek. Malam ini dingin. Jumadi mengangguk, lalu berbalik dengan langkah tertatih. Najib memandang punggung kakek itu hingga lenyap di ujung gang. Ia kembali duduk, menatap langit yang kini gelap. Perutnya lapar, tapi hatinya hangat. Malam itu, ia tidur dengan mimpi tentang Ka'bah. Meski perutnya hanya diisi air putih, hari-hari berikutnya, Najib mulai sering melihat Jumadi. Kakek itu kerap datang, tak selalu meminta. Kadang hanya duduk di beranda Najib, bercerita tentang masa mudanya. Jumadi pernah jadi petani sukses, punya sawah luas, tapi bencana banjir dan penyakit merenggut semua miliknya. Dulu aku punya mimpi, Nak, kata Jumadi suatu malam,
matanya memandang bintang. Aku ingin ke Makkah, melihat Ka'bah, berdoa di sana bersama istriku. Tapi dia pergi dulu, dan aku tak punya apa-apa lagi. Najib mendengar dengan hati teriris. Ia tahu mimpi itu, karena ia juga memilikinya. Tapi ia tak pernah berkata apa-apa. Ia hanya mendengar, sesekali mengangguk, dan berjanji dalam hati untuk membantu Jumadi sebisa mungkin. Namun, kebaikan Najib tak selalu disambut hangat oleh tetangga. Mereka mulai berbisik, buah hati Najib kok malah ke kakek tua itu? Dia sendiri, hidup susah, masih saja sok baik, kata seorang tetangga di warung kopi. Lihat mukanya, penuh bisul. Mungkin itu hukuman karena dia suka pamer kebaikan. Najib mendengar bisik-bisik itu, tapi ia memilih diam. Ia tahu, kebaikan tak selalu diterima. Tapi ia tak bisa berhenti. Setiap kali melihat Jumadi, ia seperti melihat cermin dirinya sendiri. Seorang yang terluka, tapi masih punya harapan. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur desa, Najib mendengar ketukan pelan di pintu. Ia membuka pintu dan mendapati Jumadi berdiri di sana, basah kuyup, wajahnya pucat seperti kain kafan. "Nak, rumahku bocor, aku tak tahu kemana lagi," katanya. Suaranya gemetar. Najib tak berpikir dua kali. Ia menarik Jumadi masuk, memberinya kain kering dan secangkir teh hangat. "Tinggal di sini malam ini, Kek. Besok kita pikirkan caranya." Jumadi menangis pelan. "Kamu terlalu baik, Nak. Aku tak punya apa-apa untuk membalasmu." "Kebaikan tak perlu balasan, Kek," jawab Najib. Meski hatinya sendiri sedang berperang dengan rasa lapar dan lelah. Malam itu, di bawah atap yang sedikit bocor, dua jiwa yang terluka berbagi kehangatan. Najib tak tahu, malam itu adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hujan telah reda, meninggalkan genangan air di geng-geng sempit Sukamaju. Pagi itu, Najib bangun dengan tubuh pegal. Setelah semalaman tidur di lantai, memberikan tikar satu satania untuk Jumadi. Kakek tua itu masih terlelap di sudut ruangan. Napasnya pelan, namun berat. Seolah setiap tarikan udara adalah perjuangan. Najib menatap wajah Jumadi yang penuh keriput, lalu beranjak pelan ke dapur. Ia ingin memasak sesuatu untuk sarapan, tapi lumbung berasnya kosong. Hanya ada sejumput tepung dan sebutir bawang merah di rak. "Ya Tuhan, apa yang bisa kuberi kakek?" gumamnya, menatap langit-langit yang penuh noda bocor. Tapi ia tak mau menyerah. Dengan tangan cekatan, ia mencampur tepung dengan air, membentuk adonan sederhana untuk digoreng. Bau harum gorengan murah itu memenuhi ruangan kecil, dan Jumadi terbangun dengan mata sayu. "Nak, kamu sudah bangun?" tanya Jumadi, berusaha duduk meski tubuhnya gemetar. "Bau apa ini?" "Kamu masak." "Cuma gorengan sederhana, Kek," jawab Najib, tersenyum tipis, meski wajahnya perih karena bisul yang meredang. "Makan dulu, biar ada tenaga." Jumadi menatap piring kecil di depannya, berisi 2 potong gorengan dan seiris bawang merah. Matanya berkaca-kaca. "Nak, kenapa kamu repot-repot untuk aku? Aku cuma beban." Najib menggeleng. "Kek, kalau kita tak saling bantu, apa artinya hidup? Makan, nanti dingin." Jumadi mengangguk pelan, mengambil sepotong gorengan. Dengan tangan gemetar, ia mengunyah perlahan, seolah ingin menghargai setiap gigitan. Najib hanya meminum segelas air, berpura-pura kenyang, meski perutnya keroncongan. Ia tak ingin Jumadi merasa bersalah. Setelah sarapan, Najib membantu Jumadi kembali ke gubuknya di pinggir sawah. Atap gubuk itu nyaris ambruk. Dindingnya hanya anyaman bambu yang lapuk. "Kek, ini tak bisa ditinggali lagi," kata Najib.
memandang atap yang bolong-bolong. Sementara tinggal di rumahku dulu. Sampai kita perbaiki ini. Jumadi menunduk, wajahnya penuh rasa malu. Nak, aku tak punya apa-apa. Bagaimana aku membalasmu? Doa kakek sudah cukup, jawab Najib. Seperti biasa, tapi di hatinya, ia tahu ini bukan perkara mudah. Rumahnya sendiri sempit, dan ia tak punya cukup uang untuk memperbaiki gubuk Jumadi. Tapi melihat kakek itu, yang tak punya siapapun di dunia ini, membuatnya tak bisa berpaling. Hari itu, Najib berangkat ke pasar lebih pagi dari biasa, berharap mendapat kerjaan tambahan. Ia menggendong karung-karung beras, mengangkut peti buah, dan membersihkan lapak pedagang dengan keringat membasahi wajahnya. Bisul di pipinya semakin merah, terbakar oleh sinar matahari dan debu. Tapi ia tak peduli. Pikirannya hanya satu. Ia harus punya cukup uang untuk membeli beras dan beberapa papan untuk gubuk Jumadi. Di pasar, cemoohan tetangga tak pernah berhenti. Saat Najib beristirahat di bawah pohon beringin, segelas teh di tangannya, ia mendengar bisik-bisik dari sekelompok. "Pedagang, lihat itu, si muka bisul," kata seorang pedagang ikan. Suaranya sengaja dikeraskan. Sok suci, ngurus kakek tua yang tak punya apa-apa. Padahal, dia sendiri miskin. Buah hatinya cuma cari nama, sahut yang lain, terkekeh. Pria bisul itu pasti punya maksud lain. Mana ada orang baik tanpa pamrih. Najib menunduk, tangannya menggenggam gelas teh lebih erat. Ia ingin membalas, ingin berteriak bahwa ia tak pernah meminta puji syukur dari siapapun. Tapi ia tahu, kata-kata tak akan mengubah apapun. Ia meneguk tehnya, lalu kembali bekerja, mengabaikan tawa yang mengiringi langkahnya. Sore itu, Najib pulang dengan sekarung beras kecil dan beberapa papan bekas yang ia beli dari tukang kayu. Ia juga membawa sekaleng cat murah, berharap bisa membuat gubuk Jumadi sedikit lebih layak. Tapi di gang menuju rumahnya, ia dicegat oleh Pak RT, seorang pria berperawakan besar dengan suara menggelegar. "Najib, kamu ini kenapa sih?" tanya Pak RT. Nadanya penuh tuduhan. "Kamu bawa kakek tua itu ke rumahmu. Apa kata tetangga? Orang-orang sudah pada ngomong, kamu cuma cari sensasi." Najib menatap Pak RT, hatinya panas, tapi suaranya tetap pelan. "Saya cuma bantu, Pak. Kakek Jumadi tak punya siapapun, rumahnya bocor, dia sakit. Apa saya harus biarkan dia mati di jalan?" Pak RT menggeleng, wajahnya merah. "Kamu ini keras kepala. Lihat dirimu sendiri. Hidupmu saja susah. Bezodi, mukamu itu sudah bikin orang takut. Sekarang malah bikin gaduh. Dengar, kalau tetangga komplain lagi, aku tak bisa bantu. Aku tak bisa bantu." Najib hanya mengangguk, lalu melangkah pergi. Kata-kata Pak RT seperti pisau, menusuk hatinya yang sudah penuh luka. Tapi ia tak berhenti. Ia sampai di rumah, mendapati Jumadi duduk di beranda, memandang langit yang kini kelabu. "Nak, kamu baik-baik saja?" tanya Jumadi. Matanya penuh khawatir. "Wajahmu murung." Najib tersenyum paksa. "Tak apa, kek. Ini beras dan papan buat gubuk kakek. Besok kita mulai perbaiki." Jumadi menatap karung dan papan di tangan Najib lalu menandok. "Nak, aku tahu orang-orang ngomongin kamu. Aku dengar tadi di warung. Mereka bilang kamu cuma cari perhatian. Aku tak mau jadi bebanmu." Najib berlutut di depan Jumadi, menatap mata kakek itu. "Kek, dengar saya tak peduli apa kata orang. Yang penting, kakek punya tempat tinggal, punya makan. Kalau saya berhenti sekarang, saya tak akan bisa tidur nyenyak." Jumadi menangis pelan, tangannya memegang bahu Najib. "Nak, kamu seperti malaikat. Tapi kenapa dunia begitu kejam padamu?" Najib
Tak menjawab, ia hanya memeluk Jumadi, merasakan tubuh tua itu gemetar dalam isak. Di bawah langit kelabu, dua jiwa yang terluka saling menguatkan. Meski dunia di sekitar mereka penuh caci maki, hari-hari berikutnya, hinaan tetangga semakin menjadi. Setiap kali Najib lewat, ada saja yang berbisik, menunjuk, atau bahkan menertawakannya. Pria bisul sok jadi pahlawan, kata seorang ibu di pasar. Suaranya penuh ejekan. Lihat mukanya, menjijikkan. Kakek tua itu pasti cuma dimanfaatkan. Najib berusaha tak mendengar, tapi kata-kata itu seperti racun, meresap ke hatinya. Ia mulai merasa lelah, bukan karena kerja kerasnya, tapi karena beban yang tak terlihat. Malam-malam, ia sering terbangun, menatap langit-langit, bertanya pada dirinya sendiri, apakah kebaikan ini pantas diperjuangkan? Tapi setiap kali ia melihat Jumadi, yang kini mulai tersenyum lebih sering, hatinya kembali kuat. Mereka mulai memperbaiki gubuk Jumadi, papan demi papan, dengan tangan Najib yang penuh kapalan. Tetangga memandang dari kejauhan, tapi tak ada yang membantu. Hanya Jumadi dengan tenaga yang tersisa berusaha mengangkat papan ringan atau sekadar menyapu debu. Suatu malam, saat mereka duduk di beranda gubuk yang setengah jadi, Jumadi berkata, "Nak, aku punya mimpi sejak muda. Aku ingin ke Makkah, berdoa di Ka'bah. Tapi, aku tahu, aku tak akan pernah sampai sana. Tapi kamu harus pergi. Kamu pantas." Najib menatap Jumadi, hatinya terenyuh. Mimpi kita sama, tapi saya tak punya apa-apa. Biaya haji itu terlalu jauh untuk saya. Jumadi tersenyum pahit. Nak, Tuhan melihat hati. Kalau kamu terus begini, membantu orang seperti aku, Tuhan akan buka jalan. Najib hanya mengangguk. Tak yakin, tapi tak ingin mematahkan harapan Jumadi. Malam itu, di bawah bintang-bintang yang redup, ia berdoa dalam hati, meminta kekuatan untuk menghadapi dunia yang kejam. Namun, keesokan harinya, musibah datang. Saat Najib pulang dari pasar, ia mendapati gubuk Jumadi dalam keadaan porak-poranda. Papan-papan yang baru dipasang dicabut, kaleng catnya tumpah sengaja. Di dinding bambu, tertulis dengan kapur, PRIHJB, keluar dari desa. Najib berdiri, membeku. Tangannya gemetar. Jumadi, yang duduk di antara reruntuhan, menangis seperti anak kecil. Nak, pergilah, ini karena aku. Mereka membencimu karena aku. Najib menjatuhkan karung beras di tangannya, lalu berlutut di depan Jumadi. Kek, saya tak akan pergi. Kita akan bangun lagi bersama-sama. Tapi di hatinya, untuk pertama kalinya, ia merasa sesuatu retak. Dunia terlalu kejam, dan ia tak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan. Langit suka maju kelabu, seolah menahan tangis yang tak kunjung jatuh. Najib berjalan menyusuri gang sempit, kepalanya tertunduk, tangannya menggenggam erat karung kecil, berisi daun sirih, dan sebotol minyak kayu putih. Wajahnya yang penuh bisul, terasa perih, bukan hanya karena luka di kulit, tapi juga karena luka di hati. Kejadian di gubuk Jumadi, papan-papan yang dihancurkan, tulisan hinaan di dinding masih menghantuinya. Tapi pagi ini, ia mendengar kabar yang membuat langkahnya lebih berat. Jumadi sakit, demam tinggi, katanya, ujar seorang tetangga di warung kopi. Nadanya datar, tak ada simpati. Kakek tua itu mungkin tak akan lama lagi. Puah, hari Najib. Sia-sia saja. Najib tak membalas. Ia hanya membayar segelas teh yang tak sempat ia minum, lalu bergegas menuju gubuk Jumadi. Hinaan tetangga sudah jadi makanan sehari-hari, tapi kabar tentang Jumadi
membuat dadanya sesak. Ia tak bisa membayangkan kakek tua itu terbaring sendirian, tanpa siapapun yang peduli. Sampai di gubuk, Najib mendapati pintu bambu setengah terbuka. Bau lembab dan obat-obatan murah menyengat hidungnya. Di sudut ruangan, di atas tikar usang, Jumadi terbaring dengan wajah pucat seperti kain kafan. Napasnya tersengal, matanya tertutup, dan tubuhnya gemetar, meski diselimuti kain tipis. "Kek," panggil Najib. Suaranya serak. Ia berlutut di samping Jumadi, tangannya menyentuh dahi kakek itu. "Panas, Kek, bangun." "Ini Najib." Jumadi membuka mata perlahan. Matanya sayu dan berkaca-kaca. "Nak, kamu datang," katanya. Suaranya nyaris tak terdengar. "Aku kira aku akan mati sendirian." Najib menelan ludah. Hatinya seperti diremas. "Jangan bilang begitu, Kek. Kakek harus sembuh. Aku bawa daun sirih buat kompres dan minyak kayu putih. Nanti aku cari obat ke puskesmas." Jumadi menggeleng lemah. "Tak usah, Nak. Aku sudah tua. Tubuhku tak lagi kuat. Biarkan aku pergi. Aku tak mau merepotkanmu lagi." Najib menggenggam tangan Jumadi, tangan yang keriput dan dingin seperti daun kering. "Kek, dengar saya. Kakek bukan beban. Kocek adalah alasan saya masih bisa bangun setiap pagi. Kalau kakek menyerah, saya juga tak tahu untuk apa saya bertahan." Jumadi menatap Najib. Air mata mengalir di pipinya yang cekung. "Nak, kenapa kamu begitu baik? Lihat dirimu. Orang-orang menghina, mencaci, tapi kamu masih di sini. Untukku." Najib tersenyum pahit. Bisul di wajahnya terasa menyengat. "Karena saya tahu rasanya tak punya siapapun, Kek. Saya tak mau kakek merasa seperti itu." Ia bangkit, mengambil ember kecil, dan mulai merebus air untuk kompres. Dengan hati-hati, ia membungkus daun sirih dalam kain bersih, mencelupkannya ke air hangat, lalu menempelkannya di dahi Jumadi. Kakek itu menghela napas pelan, seolah sentuhan sederhana itu membawa sedikit kelegaan. "Nak, dulu istriku juga begini," kata Jumadi. Suaranya penuh kenangan. "Kalau aku sakit, dia selalu buatkan kompres, duduk di sampingku, cerita tentang sawah kita, tentang anak yang tak pernah kami punya. Aku kira setelah dia pergi, tak pasti ada lagi yang peduli padaku." Najib mendengar dalam diam. Tangannya terus mengganti kompres. Hatinya teriris mendengar cerita Jumadi. Tapi ia tak ingin kakek itu melihat air matanya. "Kek, sekarang kakek punya saya tak akan pergi kemana-mana." Jumadi tersenyum lemah. "Kamu seperti anakku, Nak. Tapi aku takut." "Aku takut kamu menderita karena aku. Orang-orang itu, mereka tak akan berhenti menghinamu." Najib menggeleng. "Biarkan mereka bicara, Kek. Yang penting, kakek sembuh. Kita masih harus bereskan gubuk ini kan?" Jumadi tertawa kecil. Tapi tawa itu berubah jadi batuk yang mengguncang tubuhnya. Najib buru-buru memegang pundaknya, membantu kakek itu duduk. "Pelan-pelan, Kek. Jangan banyak bicara dulu." Setelah Jumadi tenang, Najib bergegas keluar. Ia harus ke puskesmas, meski kantongnya nyaris kosong. Di jalan, ia kembali mendengar cemoohan. "Lihat, si pria bisu lari-lari buat kakek tua itu," kata seorang pemuda, terkekeh bersama teman-temannya. Muka begitu masih sok heroik. Najib menunduk, mempercepat langkah, tapi di dalam hatinya, ia merasa sesuatu membara. Bukan amarah, tapi takut. Ia tak akan membiarkan Jumadi mati sendirian, apapun kata orang. Di puskesmas, ia hanya mendapat obat demam generik. Karena tak punya cukup uang untuk yang lebih baik. "Ini cuma paracetamol, Pak," kata perawat. Nadanya acuh. "Kalau tak sembuh dalam 3 hari, bawa ke dokter." Najib mengangguk, menggenggam plastik obat itu
Seperti harta karun, ia kembali ke gubuk Jumadi, membawa sebotol air dan sepiring nasi dari warung murah. "Kek, minum obat dulu," katanya, membantu Jumadi menegakkan tubuh. Jumadi menurut, menelan pil dengan susah payah. Lalu ia menatap Najib. Matanya penuh rasa terima kasih yang tak terucap. "Nak, aku tak pernah cerita ini pada siapapun, tapi aku punya sesuatu untukmu." Najib mengerutkan kening. "Apa itu, Kek?" "Apa itu, Kek?" Jumadi menunjuk sudut gubuk, di mana ada kotak kayu kecil yang penuh debu. "Buka itu, Nak. Itu milik istriku dulu." Dengan ragu, Najib mengambil kotak itu. Di dalamnya, ia menemukan sehelai kain putih tua, dilipat rapi, dan sebuah tasbih kayu yang butirannya sudah aus. "Ini apa, Kek?" "Kain ihram," kata Jumadi. Suaranya bergetar. "Istriku menabung bertahan-tahan untuk beli itu, buat kami pergi haji. Tapi dia pergi sebelum kami bisa. Aku ingin kamu yang pakai, Nak. Suatu hari, kamu harus ke Makkah." Najib menatap kain itu. Tangannya gemetar. Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya jatuh. "Kek, saya tak pantas. Ini terlalu berharga." "Kamu pantas," tegas Jumadi. Suaranya penuh keyakinan, meski tubuhnya lemah. "Kamu sudah menyelamatkanku, Nak. Tak ada yang lebih pantas daripada kamu." Najib memeluk kotak itu, menangis dalam diam. Di tengah derita, sentuhan hati Jumadi seperti cahaya di malam gelap. Ia berjanji dalam hati, tak hanya untuk menjaga Jumadi, tapi juga untuk mewujudkan mimpi mereka berdua. Hari-hari berikutnya, Najib tak pernah absen menjenguk Jumadi. Ia membawa makanan, mengganti kompres, bahkan membersihkan gubuk, meski tubuhnya sendiri lelah setelah bekerja di pasar. Hinaan tetangga tak berhenti. "Lihat, si bisul masih sok baik," kata mereka. Padahal kakek itu tak akan sembuh. Tapi Najib tak peduli. Setiap kali Jumadi tersenyum, setiap kali kakek itu bercerita tentang masa lalu atau berdoa untuknya, hatinya terasa hangat. Suatu malam, saat Jumadi akhirnya bisa duduk tanpa demam, kakek itu berkata, "Nak, aku tak tahu berapa lama lagi aku hidup, tapi karena kamu, aku tak takut mati lagi." Najib menunduk, air matanya jatuh ke lantai tanah. "Kek, jangan bicara soal mati, kita masih punya banyak waktu." Jumadi menggenggam tangan Najib. "Waktu itu milik Tuhan, Nak, tapi hatimu adalah hadiah terbesar yang pernah aku dapat." Malam itu, di bawah atap gubuk yang masih bocor, dua jiwa yang terluka saling menguatkan. Najib tak tahu cobaan yang lebih berat menunggunya di depan, tapi sentuhan hati Jumadi memberinya kekuatan untuk terus melangkah. Langit suka maju gelap, awan hitam menggantung rendah seperti ancaman. Najib berjalan tergesa menuju gubuk Jumadi. Tangannya menggenggam plastik berisi ubi rebus dan sebotol air jahe yang ia buat tadi pagi. Jumadi sudah mulai pulih, demamnya mereda, tapi tubuhnya masih lemah. Najib tahu kakek itu butuh lebih dari sekadar ubi dan doa. Ia butuh obat yang lebih baik, makanan yang lebih bergizi. Tapi kantong Najib semakin tipis, dan pasar tak lagi ramai seperti dulu. Pekerjaan sebagai kuli panggul mulai jarang, seolah dunia sengaja mempersulit langkahnya. Di gang menuju gubuk, Najib mendengar teriakan. Suara itu familiar, keras, penuh amarah. Ia mempercepat langkah, jantungnya berdegup kencang. Sampai di depan gubuk Jumadi, ia membeku. Sekelompok pemuda, dipimpin oleh Dedi, anak Pak RT, berdiri mengelilingi gubuk. Salah satu dari mereka memegang obor. Nyalanya berkobar di tengah senja yang muram. Jumadi duduk di beranda, wajahnya pucat. Tangannya memegang tongkat bambu dengan gemetar. "Apa ini?" bentak Najib. Melangkah maju, bisul di wajahnya terasa membakar.
tapi amarah di dadanya. Lebih penuh. Kalian mau apa sama kakek? Dedi menoleh. Wajahnya penuh ejekan. Oh, si pria bisul datang jadi pahlawan, katanya, terkekeh. Teman-temannya ikut tertawa. Kami cuma mau kasih tahu kakek tua ini supaya pindah dari desa. Gebak, jelek. Ini bikin malu, suka maju. Najib menatap obor di tangan salah satu pemuda. Hatinya mencelos. Kalian gila? Mau bakar gubuknya? Dia sakit. Tak punya siapapun. Kalian masih punya hati. Jumadi berusaha berdiri. Suaranya lemah. Nak, pergilah. Jangan lawan mereka. Aku tak apa. Tapi saya apa kek? Balas Najib. Suaranya bergetar. Ia melangkah, mendekati. Dedi, tangannya mengepal. Kalau kalian sentuh kakek, kalian harus lewat saya dulu. Dedi mendorong dada Najib, membuatnya terhuyung. Kamu siapa? Hah? Muka bisul begitu, masih berani ngomong besar. Lihat dirimu, Najib. Kamu cuma sampah desa ini. Kata-kata itu seperti cambuk. Tapi Najib tak mundur. Ia berdiri tegak, menatap Dedi dengan mata yang penuh tekad. Sampah atau bukan? Saya tak akan biarkan kalian sakiti kakek. Tiba-tiba, salah satu pemuda melempar obor ke atap gubuk. Daun kelapa kering yang masih menutupi sebagian atap langsung terbakar. API cepat. Asap hitam mengepul ke langit. Jumadi menjerit. Tidak. Rumahku. Najib berlari ke arah Jumadi, menarik kakek itu menjauh dari gubuk. Lari, aku tangani ini, katanya. Suaranya penuh kepanikan. Ia melepas topi capingnya, mencoba memadamkan api dengan memukul-mukul atap, tapi api terlalu ganas. Tetangga mulai berdatangan, tapi tak ada yang membantu. Mereka hanya menonton, berbisik. Beberapa bahkan tersenyum sinis. Biarkan saja, gubuk itu tak layak, kata seorang ibu. Nadanya dingin. Najib juga yang cari masalah. Sok baik sama kakek tua, itu. Najib tak mendengar mereka. Ia berlari ke sumur di dekat gubuk, menimba air dengan ember tua yang bocor. Tapi air itu tak cukup. Api sudah melahap separuh atap, dan dinding bambu mulai runtuh. Jumadi, yang berdiri di kejauhan, menangis terseduh. Semuanya hilang, nak. Semuanya. Najib berlutut di depan gubuk yang kini tinggal puing. Napasnya tersenggol, tangan dan wajahnya penuh jelaga. Bisulnya berdarah karena gesekan. Ia menatap Jumadi. Matanya penuh rasa bersalah. Maafkan saya tak bisa selamatkan. Jumadi menggeleng, merangkak, mendekati Najib. Nak, kamu sudah coba. Itu cukup. Kamu masih di sini. Malam itu, Najib membawa Jumadi ke rumahnya. Kakek itu tak punya apa-apa lagi. Bahkan kain ihram dan tasbih peninggalan istrinya ikut hangus. Najib memberikan tikarnya untuk Jumadi. Sementara ia tidur di lantai tanah yang dingin. Tapi tidur tak datang. Ia menatap langit-langit, mendengar isak pelan Jumadi di sudut ruangan. Hatinya hancur. Tapi ia tahu, ini bukan akhir. Keesokan harinya, kabar tentang kebakaran menyebar. Alih-alih simpati, tetangga justru menyalahkan Najib. Kalau dia tak sok baik, gubuk itu tak akan dibenci orang, kata Pak RT di warung kopi. Suaranya penuh tuduhan. Sekarang lihat, dia malah bawa kakek tua itu ke rumahnya. Apa kata dunia? Najib mendengar semua itu saat ia berjalan ke pasar, mencari pekerjaan. Tapi pasar sepi, dan pedagang yang biasa mempekerjakannya kini menghindari. Maaf Najib, tak ada kerja hari ini, kata seorang pedagang sayur. Matanya tak mau menatap wajah Najib yang penuh bisul. Hari itu, Najib pulang dengan tangan kosong. Ia hanya membawa seikat bayam sisa yang diberikan pedagang karena tak laku. Di rumah,
ia menemukan Jumadi duduk di beranda. Wajahnya muram. "Nak, aku dengar orang-orang ngomong," kata Jumadi. Suaranya bergetar. "Mereka bilang, aku bikin hidupmu susah. Pergilah nak, tinggalkan aku." Najib berlutut di depan Jumadi. Matanya penuh air mata. "Ke, jangan bilang begitu. Kita akan lewati ini bersama. Saya janji." Tapi janji itu diuji lagi. Malam itu, saat Najib sedang memasak bayam dengan sedikit garam, batu besar menghantam pintu rumahnya. Suara tawa dan langkah kaki berlari terdengar dari gang. Najib membuka pintu, mendapati tulisan dengan kapur di tembok. "PRI Haji B dan kakek tua. Keluar." Jumadi gemetar di sudut ruangan, wajah air matanya. "Nak, ini terlalu jauh. Mereka tak akan berhenti." Najib mengepalkan tangan, tapi ia tak membalas. Ia hanya membersihkan tembok, lalu kembali ke dalam, memeluk Jumadi. "Kek, kita tak akan kalah. Besok saya cari kerja lagi. Kita akan bangun gubuk baru." Keesokan harinya, Najib berangkat sebelum matahari terbit. Ia tak hanya ke pasar, tapi juga ke kota tetangga. Berjalan kaki selama 2 jam untuk mencari pekerjaan. Di sana, ia bertemu Pak Hasan, seorang tukang bangunan yang sedang mencari kuli. "Kamu terlihat kuat, meski wajahmu begitu," kata Pak Hasan. "Ragu? Bisa kerja keras?" "Bisa, Pak," jawab Najib. Suaranya penuh harap. "Saya butuh uang untuk bantu kakek yang saya asuh." Pak Hasan mengangguk, memberinya pekerjaan mengangkut bata dan semen. Kerja itu lebih berat dari di pasar, tapi upahnya lebih baik. Najib bekerja tanpa henti, meski tangannya melepuh dan bisul di wajahnya semakin parah karena debu dan panas. Ia pulang malam, membawa sekarung beras, beberapa papan kayu, dan sebotol obat untuk Jumadi. Tapi di rumah, ia mendapati insiden lain. Pintu rumahnya dirusak, jendela kecilnya pecah, dan tikar Jumadi robek-robek. Jumadi duduk di sudut, wajahnya penuh ketakutan. "Nak, tadi ada orang-orang. Mereka bilang aku harus pergi, atau kamu yang kena." Najib menjatuhkan karung beras. Tangannya gemetar. Ia ingin berteriak, ingin mencari pelakunya, tapi melihat Jumadi yang ketakutan, membuatnya menahan diri. "Kek, kita akan baik-baik saja," katanya, meski suaranya sendiri penuh keraguan. Malam itu, Najib tak tidur. Ia duduk di beranda, menjaga rumah dengan sebilah parang tua. Pikirannya penuh pertanyaan. Sampai kapan ia bisa bertahan? Tapi, sejauh kali ia melirik Jumadi, yang kini terlelap dengan wajah lebih tenang. Ia tahu ia tak bisa menyerah. Hari-hari berikutnya, insiden tak berhenti. Karung beras yang ia simpan di dapur dicuri. Sumur di belakang rumahnya diisi sampah, dan hinaan tetangga semakin terang-terangan. Tapi Najib terus bekerja, membangun kembali gubuk. Jumadi papan demi papan. Jumadi, meski lemah, berusaha membantu, walau hanya dengan menyapu debu atau membawa segelas air untuk Najib. Suatu malam, saat mereka duduk di gubuk yang mulai berbentuk, Jumadi berkata, "Nak, aku tahu kamu menderita karena aku. Tapi aku ingin kamu tahu, kamu memberiku alasan untuk hidup lagi." Najib nunduk, air matanya jatuh ke tanah. Kakek juga yang bikin saya bertahan. Kita punya mimpi kan, ke Makkah." Jumadi tersenyum, tangannya menggenggam tangan Najib. "Ya nak, dan aku yakin, tapi akan buka jalan." Tapi di ujung harapan, badai lain menanti. Pagi itu, saat Najib berangkat kerja, ia dicegat oleh Pak RT dan beberapa tetangga. "Najib, ini sudah keterlaluan," kata Pak RT. Suaranya, "Kamu dan kakek itu harus pindah dari desa. Kalau tidak, kami akan usir kalian
dengan cara kami sendiri. Najib menatap mereka, hatinya hancur. Pak, kami tak ganggu siapapun. Kenapa kami yang disuruh pergi? Karena kamu bikin malu desa ini, bentak Dedi. Melangkah maju, muka bisul itu, kakek tua yang tak punya apa-apa. Pergi, atau kami bakar rumahmu seperti gubuk itu. Najib tak menjawab. Ia hanya berbalik, kembali ke rumah, di mana Jumadi menantinya. Tapi di hatinya, ia tahu, badai ini belum selesai. Langit suka maju perlahan terang. Sinar matahari pagi menyelinap di sela-sela awan tipis, seolah menawarkan secercah harapan. Setelah badai panjang, Najib berdiri di depan gubuk Jumadi, yang kini berdiri sederhana, namun kokoh. Hasil keringatnya, selama berminggu-minggu, papan-papan bekas yang ia kumpulkan dari kerja keras di kota tetangga, atap seng yang dibeli dengan upah terakhirnya, dan dinding bambu yang ia anyam bersama Jumadi, kini menjadi tempat yang layak untuk kakek tua itu. Tapi ancaman dari Pak RT dan tetangga masih menggantung seperti bayang-bayang gelap. Pindah, atau kami usir kalian. Dengan cara kami sendiri, kata-kata Dedi masih bergema di kepala Najib. Pagi itu, Najib duduk di beranda gubuk menitap Jumadi yang sedang menyapu halaman dengan sapu lidi. Kesehatan Jumadi sudah membaik. Wajahnya tak lagi pucat, meski tubuhnya masih lemah. Nak, lihat gubuk ini, kata Jumadi. Suaranya penuh rasa syukur. Ini lebih dari yang pernah aku bayangkan. Kamu seperti anakku sendiri. Najib tersenyum tipis. Bisul di wajahnya masih perih, tapi hatinya hangat. Kek, ini belum selesai. Nanti aku cari kain buat gorden, biar tak terlalu panas. Jumadi mengangguk, tapi matanya sayu. Nak, aku tahu mereka masih mengancam. Aku takut mereka akan menyakitimu. Najib menggenggam tangan Jumadi. Kek, selama kakek aman, saya tak takut apapun. Biarkan mereka bicara. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tapi kata-kata itu terasa berat di mulutnya. Malam sebelumnya, ia mendengar bisik-bisik tetangga tentang rencana untuk mengusir mereka. Batu-batu kecil masih menghantam rumahnya, dan tulisan hinaan muncul di tembok. Setiap beberapa hari, Najib tahu, waktu mereka di Sukamaju mungkin tak lama lagi. Hari itu, saat Najib berangkat ke pasar, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di tengah jalan, ia bertemu seorang pria tua berpakaian rapi, dengan sorban putih di kepala dan tasbih di tangan. Pria itu, yang memperkenalkan diri sebagai Haji Ismail, seorang pedagang kaya dari kota tetangga, menatap Najib dengan mata penuh rasa ingin tahu. Kamu Najib ya? Tanyanya. Suaranya lembut, namun berwibawa. Najib mengerutkan kening, ragu. Iya Pak. Bapak kenal saya dari mana? Haji Ismail tersenyum tipis. Ceritamu sampai ke telingaku. Pedagang di kota cerita tentang pria penuh bisul yang rela hidup susah demi menolong kakek tua. Aku ingin melihat sendiri. Najib menunduk, wajahnya memanas. Saya cuma bantu kakek Jumadi. Pak, tak ada yang istimewa. Jangan bilang begitu, balas Haji Ismail. Matanya berkaca-kaca. Kebaikanmu mengingatkanku pada anakku yang sudah tiada. Dia seperti kamu, selalu membantu orang tanpa peduli apa kata dunia. Najib tak tahu harus menjawab apa. Ayah hanya mengangguk. Hatinya tersentuh, tapi juga bingung. Haji Ismail melanjutkan, aku punya proposal. Aku ingin membantu kalian berdua. Kalian punya mimpi ke Makkah bukan? Aku akan biayai perjalanan haji kalian. Najib membeku. Matanya melebar. Pak, saya tak bisa terima. Ini terlalu besar. Haji Ismail menggeleng. Ini bukan sedekah nak. Ini cara Tuhan menjawab doa-doa kalian. Aku akan urus semuanya, biaya, dokumen, semuanya. Kalian berdua
akan ke Makkah tahun ini. Najib menangis di tempat. Air matanya bercampur dengan rasa sakit dari bisul di wajahnya. Ia tak percaya. Setelah semua penderitaan, mimpi yang selama ini hanya ada di angan, kini terasa begitu dekat. "Pak, saya tak tahu bagaimana membalasnya," katanya. Suaranya tersendat. "Doa kalian sudah cukup," jawab Haji Ismail, menepuk pundak Najib. "Pulanglah. Ceritakan ini pada kakek Jumadi. Aku akan datang besok untuk urus dokumen." Najib berlari pulang. Hatinya penuh harapan. Ia membayangkan wajah Jumadi saat mendengar kabar ini. Membayangkan mereka berdua berdiri di depan Ka'bah, menangis dalam doa. Tapi saat sampai di gubuk, ia mendapati pemandangan yang membuat jantungnya hampir berhenti. Jumadi terbaring di lantai. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Di sampingnya, ada botol obat yang tumpah, dan lantai dipenuhi darah dari batuk hebat yang ia derita. "Kek," jerit Najib, berlutut di samping Jumadi. "Kek, bangun. Apa yang terjadi?" Jumadi membuka mata perlahan. Suaranya lemah. "Nak, tadi aku batuk. Dadaku sakit. Aku tak bisa bangun." Najib panik. Tangannya gemetar saat memeriksa tubuh Jumadi. Ia tahu ini bukan demam biasa. Ia menggendong Jumadi, berlari ke puskesmas terdekat, meski kakinya terasa lelet oleh beban dan kepanikan. Di puskesmas, dokter memeriksa dengan wajah muram. "Ini TBC, Pak," katanya. "Kondisinya sudah parah. Dia harus dirujuk ke rumah sakit di kota." Najib menatap dokter. Hatinya hancur. "Dok, berapa biayanya?" Saya tak punya banyak." Dokter menggeleng. Kalau tak segera ditangani, dia tak akan bertahan lama. Najib kembali ke gubuk, membawa Jumadi yang kini setengah sadar. Ayah duduk di samping kakek itu, memegang tangannya. Air matanya jatuh tanpa henti. Haji Ismail datang malam itu, membawa dokumen haji dan tiket pesawat. Tapi saat melihat Jumadi, wajahnya berubah. "Nak, dia tak bisa pergi dalam kondisi ini," katanya pelan. "Tapi kamu harus pergi." Najib menggeleng keras. "Tidak, Pak. Saya tak akan tinggalkan kakek. Dia yang bikin saya bertahan sampai sekarang. Kalau dia tak pergi, saya juga tidak." Haji Ismail menatap Najib. Matanya penuh kekaguman. "Nah, aku tak pernah melihat hati sebesar ini." "Baiklah, aku akan urus perawatan kakek Jumadi di rumah sakit terbaik. Tapi kamu harus pergi haji atas nama kalian berdua." Najib menangis, memeluk Jumadi yang kini tersenyum lemah. "Nak, pergilah," bisik Jumadi. "Bawa doaku ke Ka'bah. Aku sudah bahagia melihatmu." Hari keberangkatan tiba. Najib mengenakan kain ihram yang dulu milik istri Jumadi, berdiri di bandara. Hatinya terbelah. Jumadi dirawat di rumah sakit di kota dengan biaya penuh dari Haji Ismail. Tapi dokter memperingatkan, waktu Jumadi tak banyak lagi. Najib ingin membatalkan keberangkatan, tapi Jumadi memohon dalam isak, "Nak, ini mimpiku juga. Jangan sia-siakan." Di Makkah, Najib berdiri di depan Ka'bah. Air matanya tak berhenti mengalir. Ia berdoa untuk Jumadi, untuk dirinya, untuk dunia yang kejam, namun memberinya kesempatan ini. Tapi di tengah tawaf, ia mendapat kabar dari Haji Ismail. Jumadi meninggal dunia malam itu, dengan senyum di wajahnya. Berbisik tentang Ka'bah. Najib jatuh, berlutut di depan Ka'bah, menangis, hingga suaranya hilang. "Kek, kenapa kau tinggalkan aku?" desiknya. Tapi di hatinya, ia tahu Jumadi pergi dengan bahagia. Tahu bahwa mimpinya telah terwujud melalui Najib. Kembali ke Sukamaju,
Najib tak lagi dihina. Cerita tentang kebaikannya menyebar, dan tetangga yang dulu mencaci, kini menunduk malu. Haji Ismail membangun sebuah masjid kecil di desa, dinamai Masjid Najib Jumadi, sebagai penghormatan. Najib kini dikenal sebagai Haji Najib. Hidup sederhana, tapi hatinya penuh kedamaian. Setiap malam, ia berdoa di masjid itu, mengenang Jumadi, dan berjanji untuk terus menolong siapapun yang membutuhkan, seperti yang ia lakukan untuk kakek tua itu.